Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola edisi Timnas seperti biasa. Betul. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas pertandingan antara Cina melawan Indonesia di FIFA Matchday yang berkesudahan dengan skor Cina 2 dan Indonesia 1. Itu merupakan kekalahan pertama kita di ronde ketiga. Betul. Dan kemenangan perdana Cina juga. Dan itu juga merupakan kemenangan perdana Cina. Atas hasil itu Indonesia berada di peringkat ke-5 dan Cina masih di peringkat ke-6. Nah, kita akan diskusi soal pertandingan Cina melawan Indonesia. Dari yang pertama adalah Bang Mamat, bagaimana pemilihan starting line up yang sedang ramai juga ya di timeline? Iya sih. Bagaimana menurut kalian line up? Kalau gue sih gak ada masalah sebetulnya. Karena maksud line Saya up nggak ada masalah di kanan, tapi ada masalah di kiri sih. Oh, dengan Verdong di tengah. Iya. Verdong di tengah itu ada Rido yang bisa bermain di dua posisi bagus loh, maksudnya di kiri dan kanan. Bukan karena saya suka cara bermain Rido ya, back enggak, tengah, tapi di kanan dan back tengah kiri sayang ya? kualitas Verdong itu nggak dimaksimalkan untuk overlap ke atas. Betul. Sementara kan line up ini disiapkan adalah untuk sudah betul untuk mengantisipasi sayapnya Cina yang bocor, kita bisa manfaatkan lewat situ dan bisa narik pemain Cina ke tengah. Ya. Tapi ternyata kan aliran bola kita di tengah itu yang nggak jalan kan. Ya. Nah maksudnya berarti kan butuh dari sayap. Nah Sein beberapa kali gagal gitu. Verdong dia nggak bisa keluar ke kiri. Nah, maksudnya Verdong itu back kiri murni loh. Iya, iya. Iya dia bisa main di center back tengah dengan formasi 3 back. Center back tengah sebelah kiri. Iya gitu. Tapi sayang aja. Potensi terbaiknya adalah di wing kiri sebetulnya. Betul. Jadi tadi malam itu Verdong bermain di LCB ya, left Ya. center Betul. back. Ini juga dilakukan waktu lawan Arab Saudi kan? Betul. Tapi lawan Arab Saudi di situ ditujukan untuk defense ya. Ya. Karena serangan dari kanannya si Arab Saudi, si Saud yang main di AS Roma itu memang gila. Nah tapi sayang babak pertama kan dia nggak dimainin. Babak kedua dia dimainin, dihajar terus sama si Nathan sama si Verdong Iya. di kirinya kita, kanannya Saudi gitu loh. Jadi berhasil lah. Tapi ini kan tujuannya adalah bukan untuk Defense. bertahan kalau taruh Sein di situ. Ya. Untuk keluar menyerang. Nah, kalau keluar menyerang dari sayap, bikin stuck Cina di tengah, ya ke Verdong sekalian gitu loh. Yang di kiri di WBL ya. Iya. Left wing back ya. Iya. Bukan Kok di mau left. geser dikit nih. Sandi oke lah cedera ringan, tapi ada di bench. Ya. Di situ masih ada si siapa? Rizky Ridho. Rizky masih ada. Iya kan? Masih ada Rizky Ridho. Pilihan paling buruk adalah Nathan bermain di posisi Verdong. Iya kan? Artinya Verdong tetap ada di kiri luar gitu maksud lu? Betul. Maksud aku itu Pengennya gitu. karena kita stuck di situ, kita babak pertama itu hitunglah berapa kali lewat kiri kita. Ya. Kita berapa kali lewat kiri. Nah, di kanan nih Asnawi nggak punya partner kan? Ya, Benar. Ya maksudnya dia ke atas, Witan kekunci tuh. Witan Karena kekunci 2 tengahnya orang. penuh kan. Urat Mangun kekunci 2 orang. Berapa kali Urat Mangun pegang bola? Ya. Karena penuh tengah. Kita Overload. di ini tujuannya adalah menarik sayapnya Cina itu untuk ini. Efeknya adalah ketika bola itu hilang, kita punya satu cover position di sini kan. Ya. Mereka nggak bisa manfaatkan serangan balik juga gitu loh. Itu kan tujuannya sebenarnya kalau kita baca formasinya. Iya. Iya kan? Tapi ketika posisi bola di kita dan ternyata ball position kita 81%, kita nggak bisa manfaatin sayap kanan maupun sayap kiri, itu sayang. Sementara bola stuck di tengah itu stuck. Ya. Kita di cover 2-2 loh, mereka punya 4 di lini di belakang kita. Itu 2 jaga Ragnar, 2-nya jaga Betul. si siapa namanya? Witan. Ketika maju 3 orang, yang sini turun, yang depan turun. Iya. Yang sayap mereka turun turun. masuk ke dalam tuh. Jaga si Nathan, jaga si Jenner. Makanya buru-buru tuh dipres dikit, Nah. buang. Kayak ikut permainan mereka. Itu yang sangat disayangkan di babak pertama sih. Iya. Karena maksud gue di awal-awal itu kan kita main enak banget sebetulnya. Iya. Terus barulah ketika misalkan direct play-nya Cina itu berapa kali masuk, kita kira ikut-ikutan. Iya, Dan itu kita yang cepat buang kan. cepat buang bola. Ya, betul. Untuk kemudian Ramah lagi. kenapa dia jatuh? Untuk kemudian Sintayong kita kejebolan dulu ya di babak Iya, pertama. betul. Kejebolan Dua. langsung 2 gol. Yang pertama adalah Ivar Jenner yang salah antisipasi tuh. Yang pertama Sein. Yang pertama Sein. Sein yang mau bikin bola out tapi kakinya Oh, iya. naik. Kecolok. Angkat bola. Colok. Di sini nggak siap. Asnawi terlambat
Tutup tapi ya sepersekian detik itu ya susah juga Ya, sih. susah. Orang Jenner udah angkat tangan bilang out kita, ternyata bola ke belakang kan. Yang kedua Kita Jenner lagi- salah passing. Yang kedua kita lagi set up penyerangan ya. Betul. Lagi Betul. set up penyerangan. Nah itu ya lagi-lagi buru-buru Buru-buru. untuk ke melepas bola. ya ke ini nih titik kita Ragnar dan si Witan. Dia passing ke Ragnar lagi di cover 2 orang. Ya, Ragnar hilang bola, jatuh di pemain Cina, langsung swing bolanya ke Ke tengah. gawang. Dan itu Lawan-lawan. Jai juga belum siap posisi untuk narik Untuk narik ke depan posisi kan. untuk jadi perangkat Sejajar offset dengan trap Mes. kan. Karena Jay lagi lagi Betul. set up penyerangan Betul. dia untuk menambah jumlah pemain di Iya, sana. Mes lagi buka ke sini supaya ada opsi. Iya. Benar. Di sini kosong. Benar. Dengan Mes berharap ini udah dalam posisi offside, ternyata Jai belum maju. Nah, Karena iya. terlalu tiba-tiba kan. Kesalahan passing dari Jenner, kesalahan kontrol dari si Ragnar. Di Langsung passing Jenner di posisi 2 orang begitu ya siapapun salah kontrol dan sih. finishingnya bagus juga ya sih. Dan ya. satu sentuhan langsung passing, dia juga satu sentuhan gol. Ya, Udah 2 Mes sentuhan doang. Betul. Secara permainan Cina pun tidak yang wah gitu. Mereka hanya melambungkan bola untuk duel di striker depan yang tinggi-tinggi, kemudian second ball-nya pun kalah. Mm-mm. Tidak ada peluang yang sistemik dari Iya, Cina orang sendiri. aduh akurasi passingnya 51%. Akurasinya. Akurasi. Artinya dia 50%-nya gagal semua tuh kan akurasi Gagal dia. semua dari berapa persen yang di bawah kita. Ya. Iya kan, mereka nggak pegang bola sama sekali. Dia cuma melambungkan bola duel, melambungkan Mereka bola langsung duel. cari counter attack, kapan cari counter attack, gitu aja. Dari counter attack-nya cepat ya. Oke. Dan ya. kita kasih mereka counter attack, Iya. nggak buru-buru Karena untuk buru-buru tadi ya. untuk passing. Jadinya bola hilang, mereka counter attack. Ini pemain belakang lagi buka karena Mes kan pasti naik ke sini. Iya, pasti, Si ya. Verong naik ke sini. Itu Posisi yang gol kedua aja nggak tahu Verong di mana tuh. Benar. ya. Ya, ya. Itu Verong di belakang sisa 2. Kemudian Sintayong merespons di babak kedua dengan Ya, pergantian pemain. Betul. Seperti Oke. yang saya bilang di babak kedua adalah ini Haye harus masuk. Betul. Ya kan? Tujuannya Tujuannya adalah menambah satu pemain di di area antara back kita dan gelandang kita. oke, di 8-10 ya. Ya, di playing lah, playmaker. Kenapa? Untuk menarik pemain tengah yang Cina di sini untuk turun sampai ke bawah. Oke. Supaya si Ragnar ataupun Witan misalnya main di babak kedua, itu tuh punya ruang di sini, sayap-sayap kita juga kebuka. Nah, ternyata Haye masuk, tetap double pivot sama Jenner. Ya. Itu yang nggak habis pikir. Betul Sein keluar, tapi Nathan yang digeser ke situ. Maksud aku ini Verdong kenapa gak ditaruh di situ? Tetap lu bayangannya Verdong tuh untuk Iya. naik, untuk crossing dan untuk Betul, overlap. sampai diperhatikan 10 menit terakhir baru berubah. benar. Verdong baru main Ya, yang dengan digantinya Asnawi oleh Pratama Arhan, terus Verdong pun nge-switch kan. iya. Baru Verdong masuk ke situ, Nathan kembali karena Jenner tarik keluar, Nathan kembali. Maksud aku kalau memang mau mempertahankan 3 gelandang ini, ya pertahankan mereka di tengah gitu loh. Karena kita kalah jumlah di tengah. Ya dari awal ya. Nah, baru si Haye malah main ke atas gitu yang kita berharap dia masuk untuk tarik ini pemain ke bawah. Haye di Atau dia atas. bisa atur Ya. tempo, Ya. gak buru-buru dan lain-lain. Itu semua baru lakukan 10 menit terakhir. Berarti di pergantian sistem yang kedua ya. Yang pertama Betul. kan half time Betul. dia masukkan Ridho. Betul, baru kita lihat aliran bola dari Haye. Haye udah duluan tuh, Verdong masih tetap di posisinya, Nathan masih tetap. Masih belum berhasil tuh. Haye sendiri udah atur pertandingan tuh. Ivar Jenner udah kelebihan posisi di sini karena si Haye udah pegang bola, ditariklah keluar Ganti Malik. Jenner, ganti sayap. Ya seperti yang di babak pertama kita bahas harusnya. Jadi pergantian pemain yang masuk udah benar, tetapi secara taktikal Iya. masih sama gitu loh. Dan yang terakhir Pratama Arhan juga masuk sebagai joker menggantikan Asnawi. Artinya memang di kanan Memang di kanan nggak ada. stoknya nggak ada. kesulitan ya karena Sandy Iya, Walsh Sandi kebugarannya iya ada cedera ringan kan. tidak fit. Ya kita juga nggak tahu dan dia bisa berspekulasi kenapa Aliano. Renders nggak masuk. Ya, Tapi kalaupun Renders itu nggak dipanggil karena alasan taktikal, it's okay sih. Ya, Itu ya, ya. keputusannya pelatih gitu. Itu keputusan pelatih karena dia tuh akan main ke atas, udah dari sayap itu ke atas karena itu seperti yang dibilang memang Cina itu adalah menumpuk pemain tapi bolong di sisi-sisinya. Ya, Karena kenapa? Karena dia bolong di sisi-sisi belakang sayap-sayapnya karena pemainnya itu siap counter attack di sayap-sayap. untuk Sehingga di langsung ya. situ lubang. Nah, tapi kalau lubang ini itu taruhnya pertama Sein Patinama yang dimana gak spesialisasinya, maksudnya gak untuk nyusurin itu seperti Sisi-sisi, Verdong.
sementara punya Verdong, itu yang saya pertanyakan. Berarti pertanyaan lu sih sebetulnya terhadap taktikal semalam itu di sisi kiri justru ya. Kalau pertanyaan warganet kan di sebelah kanan soal Asnawi kan. Ya. Ya sama dua-duanya itu tuh nggak ada orang yang untuk ditarik. Sen ke atas, dia mau tektokan sama siapa? Ya. Asnawi ke atas, dia mau tektokan sama siapa? Harapannya Witan Witan di cover 2 orang. Sebelah sini Ragnar di cover. harapannya adalah bisa masuk dong. Bisa masuk dulu untuk pancing dong. Iya. Yang bisa melakukan itu kan adalah Verdong. Narik pemain dari sini keluar. Iya. Sehingga Ragnar bebas atau dari sini Witan bebas. Masalahnya Verdong adalah di center back. Betul. CB. Susah naik Iya ke kan. kunci ya. Tipikal Patinama bukan Patinama jelek, tapi tipikal Patinama itu bukan Untuk menyusul taktikal yang ini ya. untuk geser ke situ. Kan udah dari awal udah bilang Ragnar ini ditaruh di tengah nih. Ini pasti di tengah nih. Berarti Strike mau ada 3 orang tinggi. nah, kalau strike memang tidak bisa bergerak karena yang pertama kalau bisa. duel bola atas dia Gak bisa. kalah. Yang kedua mereka low block nggak ada untuk sprint. Betul. Nggak bisa tuh sprint Betul. yang biasa strike lakukan. Sementara strike lari ke sini mereka nggak tergoda untuk ikut. Ya nggak. Mereka Yang bisa dimanfaatkan sama Ragnar biasanya nggak terikut. Terus Iya. mau main sama siapa? Asnawi mau main sama siapa? Si Sain mau main sama siapa? crossing kita nggak bisa juga. Crossing kita Udah berapa kali Nathan coba babak tuh. pertama hampir nggak ada crossing. Ya, karena memang Emang mau mainnya Taktik masuk Ada orang kan? ya. juga di Di sini ada si Witan sebagai papan pantulnya winger kanan. Di sini ada Ragnar papan pantulnya winger kiri. Baru mereka berdua masuk dari lini kedua. Dan dua-dua dijaga 2 orang. Terus mau kemana? babak kedua Nathan coba juga crossing dan nggak Iya. berhasil kan ternyata. Iya. Kita kalah terus. Makanya butuh kalau memang mau main sayap sekalian tuh. Malik lah harusnya masuk, tapi Malik nggak masuk. Masih tetap di sebelah sini buntu, tapi kiri hidup. Ya. Tapi si Nathan itu bukan tipikal yang kayak Calvin. Iya, siapa? iya. Iya Nathan kan yang main Nathan. akhir itu. Nah, dan kalau ketika mereka di sini di tengahnya nggak ada orang lagi. Iya. Si Ragnar lari ke sini, si siapa namanya Marcelino juga buka Ya, ruang kan, iya. semua buka ruang tuh, melebar semua tuh. Itu kan buat Betul. pertahanan Cina Nah, kan, mengurai. Masalah baru muncul di tengah. Siapa orang di tengah? Oke, tidak ada tadi. Ada lagi. Maksud aku tadi maksudnya sekalian Haye itu ditarik de flying, Ivar Jenner tarik ke atas, Nathan tetap main di posisi itu. Ya maksudnya kalaupun Marcelino nggak masuk dulu, ya udah. Si Ivar aja di situ supaya sebagai ini. Dan di proses gol yang kita mencetak gol lewat Tom Haye, itu terjadi tuh yang maksudnya Mamat kiri kanan lebar 2, Tom Haye Iya. ada di second line. Iya. Itu kan terisi tuh second line baru tuh sama dia. Iya. Karena kita main terlalu Dan buru-buru. jebol, ketika itu jebol kita bisa mencetak gol. Iya kita bener. main buru-buru banget kan di Buru-buru babak banget, pertama. bener. Ya Lempar berarti bola. kan butuh seseorang untuk bisa delay Delay. permainan, atur tempo. Ya Tom Haye. Tapi Tom Haye masuk ditaruh ke atas. Ya, dia Jenner nggak- yang dibawa terus double pivot gitu loh. tipikal Kok nggak Jonathan punya ya. orang lebih? Kok nggak punya orang lebih di mana-mana ini? Hmm. Punya orang lebih di mana? Orang ketarik semua. Bahkan gara-gara itu kan pada akhirnya kita nge-switchnya dari wing ke wing kan. Verdong Iya, berapa kali pada nah, akhirnya. itu tuh Itu udah benar, Oke banget karena pasti mereka bolong Iya di karena sisi. tengahnya pada akhirnya nggak ada opsi kan. Makanya dia dari Verdong dari tadi itu kan Iya, kiri ke kiri. Maksud aku Kiri ke kanan. adalah ketika ada satu orang lagi di tengah di belakang strike ini Ada atau yang opsi. posisinya Witan di awal ini, itu ada opsi 2 pilihan. Oh, iya. Kau tektokan sama sini terus kemudian masuk ke sepertiga akhir mereka lewat sayap atau kau switch bola. Kan dua-duanya ada. Kalau switch Tapi ini kan semua ke sini sih di sini. Iya. untuk switchnya sih udah oke ya, udah Udah benar, udah benar. udah Terus, benar. Tapi itu belum terurai. Iya, Cina-nya tetap nggak terurai. tetap gitu. Kok kan butuh bongkar 3 orang tinggi di belakang ini. Iya, Tiga orang ini supaya keluar dari jantungnya supaya bisa dimanfaatin second line yang biasa dimainin STI. Nah, di 5 menit terakhir itu dicoba terus tuh mengurai di Iya, gelandang. baru 10 menit terakhir Yes. Verdong dipindahkan ke posisinya Tuhan. Itu kayak kelegaan yang lega banget. Dan akhirnya terjadi kan lemparan ke dalam itu karena Iya. kita bisa bisa memancing menarik sedikit-sedikit mereka ya, keluar gitu loh. Nathan itu fokus di sini, hilang bola dari Haye ada Nathan udah. Oke, ini pertanyaan dari netizen Bang yang rame. Kenapa kita semua tahu bahwa chemistry-nya yang lu sering bilang ya bahwa chemistry-nya J.I. Jazz dan Rizky Ridho itu sangat bagus kan dan sangat Bagus. baik. Nah, kenapa Ridho tuh akhir-akhir 2 match ke belakang lah ya, lawan Cina lawan Bahrain. Karena posisi Ya, tandem. kiri. Ah. Mungkin karena posisi kiri karena Ridho itu kan selalu main di center back kanan. Iya. Nah, di situ ada Mes. Hmm, Maksud aku kemarin kan udah dicoba lawan Bahrain. ya, Bisa. Hmm. Dia clearance berapa banyak? betul. Iya. Iya kan? Di akhir-akhir juga dia clearance semua tuh.
bisa kan. Tapi 2 pertandingan pun STY kembali ke Rizky Ridho di babak kedua. Ya kan? Iya, Artinya Ya kenapa tidak dari awal kayak gitu kan? Maksud aku kan kalau nggak kalau Rizky Ridho kita nggak tahu Mes kenapa ya. Ya. Kalau Mes maksudnya baik-baik aja terus diganti oke taktikal, tapi kalau ternyata Mes cedera berarti cuma pergantian orang dong. ya artinya babak kedua Rizky Ridho di 2 match ini masuk, itu kan STY pengen balancing lagi nih. Betul. Balancing patternnya dia selama ini gitu. Iya. Berarti yang pertama itu sebetulnya gagal di 2 match awal starting line up di awal. Belum tentu balancing lagi, bisa jadi ya memang ganti Taktik Mes aja cedera ya. Oh, iya. gitu loh. Maksudnya Mes ini ganti kita orang nggak tahu aja ya. Gitu. Kenapa iya ganti orang? Ya, karena gitu loh. di menit-menit tengah tadi tuh di babak pertama Mes juga sempat jatuh kan? Iya, Iya. iya. Sebenarnya cara main yang paling pengen kalau taktikal ya terserah deh orang mau ngomong apa. Yang ST paling pengen di cara main kayak begini tuh yang Asnawi lakukan ke Witan, passing masuk. Tapi yang terjadi adalah dia banyak salah passing karena Witan di cover banyak orang. Ya, Witan di cover banyak orang dan Asnawi nggak punya opsi. Asnawi sesekali melakukan gerakan beresiko. Betul. Jika lolos itu akan jadi itu iya. barang tuh. Tahu nggak tipikal mainnya Indra Safri? Tahu iya. 2 orang sini masuk, Iya, passing iya. lagi ke tengah kan. Iya. Kan itu yang pengen, makanya Ragnar ditarik ke tengah, Witan ditarik ke tengah. Pengen kayak gitu kan. Di sini Iya. wingback aja, tapi di double. Supaya untuk ini, tapi ini mati, dijaga. Ya maksudnya kalau ada banyak yang ini soal Asnawi kan human error lah ya. Iya. Tapi memang itu akhirnya percobaan-percobaan yang harus dilakukan gimana ketika lu deadlock. Betul, deadlock Ya, itu. Yang harus dilakukan gitu. Iya, itu Nyoba, deadlock. emang nyoba Bener. sekali. Iya. Sekali kalah 2 kali. Iya, kalah. karena kan STM mempertahankan taktikalnya. Dia nggak mau berubah secara taktikal sampai 10 menit terakhir. Ya baru tuh diganti tuh 10 menit terakhir. 10 menit terakhir Verdong pindah di kanan. Kiri, Iya di kiri. Marcelino mulai turun, strike mulai turun, ada 1 orang tambahan di Iya. tengah. Iya. Iya kan? Ketika Nathan jaga posisi, si Haye pegang bola, ada 1 orang yang turun ke sini terus tuh. Ya. Antara Marcelino ganti nama strike. Hmm. Untuk jadi opsi passing dari sayap kan. Kanan Malik. Malik juga dari sana. Opsi passing ke sayap kan. Arhan di sana juga ya. Iya, maksudnya itu kenapa gak dari babak kedua? Dari awal itu ganti pemain sekaligus ganti formula gitu loh. Di Jadi babak kita urai tapi satu di sini kosong. Iya, Ya iya. babak pertama kita tumpuk di sini tapi sini gak keisi. Di babak kedua praktis Cina juga tidak melakukan serangan yang bagus ya, maksudnya mereka juga main seperti babak pertama cuman tidak bisa mencetak gol kayak babak pertama. Jadi Cina tuh beneran standar banget sebetulnya. Iya, iya. Kita kayak mau menang. Bukan standar lagi jelek ini. Cuman ya Tim kita Cina jelek, cuma spiritnya aja, spirit serangan balik udah gitu aja. disiplin ya, sama disiplin low blocknya itu ya. Low blocknya itu memang kalau mau dibongkar ya harus ada orang tambahan. Ya kayak Guardiola emang gimana caranya dia mau bongkar low block? Di setiap posisi dia tambah 1 orang kan. Ya. Orang itu switch kan. Iya. Iya kan, Stone naik ke atas jadi gelandang. Itu untuk mengantisipasi low block. Bukan press. Kalau Iya. press ya Stone mundur. Iya. Iya kan? Iya. Nah, masalahnya yang terjadi di Bahrain kembali sama Bahrain sama Cina nih. Dia menghadapi press dengan tambahan 1 gelandang. Sementara bolanya harus dibuka di sayap, bukan main di tengah. Ya. Main dari tengah ke sayap supaya orangnya terurai kan. Nah itu tuh, tapi habis itu berubah. Tapi cepat berubah tuh, 25 menit. Tapi ya dari segala ini STY kepala pelatih. Dia yang punya tahu ini mau punya main apa. keputusan ya. Dia juga yang paham skuad atau kondisi pemain-pemainnya. Iya. Siapa tahu memang Verdong di situ karena stamina. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Itu semua kembali kepada STY sebagai pelatih kepala. Jadi nggak usah hujat gimana-gimana, orang itu keputusan dia. Jadi untuk permainan kita tidak kalah, cuman secara skor pada akhirnya kita kalah ya. Dari 2 tendangan serangan balik Mereka di ya. babak pertama. Mereka cetak 2 gol dan kita hanya bisa cetak. Dan dua-duanya kesalahan kita. Jadi Nah, ini menghadapi Jepang, Bang. Kayak gimana, apakah butuh pemain-pemain tambahan? Kita di pool masih ada beberapa nama yang bisa dipanggil. kalau Jepang kan November, kita harus masih nunggu sampai November sih siapa yang bugar, siapa yang ini dan sebagainya sih. Iya, tapi dibandingkan lawan tim kayak Cina ya, Indonesia tuh lebih teruji secara defense kayak tim lawan Jepang. Kayak kita udah pernah lawan juga di Piala Asia, mereka juga susah payah juga kan. Skornya juga 3-1, kita bisa cetak gol juga. Kita juga udah pernah main lawan Arab Saudi yang memang mainnya defensive line-nya itu sampai ke atas gitu loh. Bukan Arab Saudi yang dulu ya. Nah, Arab Saudi yang sekarang, bukanlah yang dulu. Dulu Lagu usah nyanyi loh. Iya, oh nggak usah nyanyi ya. Iya. Itu dulu
Arab Saudi mainnya press banget sampai di atas gitu. Nah gitu tuh udah teruji justru lawan tim-tim kayak begini. Dan mudah-mudahan lawan Jepang ini tambahan Kevin Dix, Mes juga mungkin fit dan lain sebagainya, kita bisa lebih kokoh. Nah yang jadi masalah kita tuh masih selalu adalah lawan tim tipikal kayak Cina yang low block. Ya. Karena kita nggak punya kreator lini tengah. Betul, iya. Iya, kreatornya ya Tom Haye doang gitu loh. Ketika deadlock itu kita mau apa itu belum punya. Iya, karena tim ini diset untuk defense melawan yang pertahanannya di atas sebetulnya. Jadi Struik punya ruang buat lari, Ragnar punya ruang buat lari kayak gitu. tadi itu memang tidak ada ruang larinya Iya, itu. kayak tadi mau disetting kayak begitu mati di tengah. Jadi harus tektok Betul, iya kan? Makanya dia nggak taruh si Ragnar dan Witan itu melebar kan, dia taruh ke dalam. Sementara di dalam anjir berlapis-lapis. Orangnya di sini 4. Kalau body ini masuk gitu. Iya. Tapi melihat taktikal duel ini seru ya lawan Cina melawan Indonesia ya. Seru ya. Yang harus diapresiasi sih nomor 10-nya Cina dan 2 wingback-nya Cina sih. Iya. Itu tuh yang kalau itu tuh secara defense mereka bagus banget. Secara menyerang juga mereka create-nya. Iya. Mereka kreatornya gitu. Cepat mikirnya. Sama kolaborasi 2 di depan itu. Siapa yang turun ambil bola, siapa yang di depan, siapa itu tuh oke banget sih gitu. Kalau untuk permainan Tapi kalau untuk permainan kaki ke kaki ya nggak bisa dia, nggak bisa. Sampah tim ini. Dan kalau bumbu-bumbu permainan kotor mendelay waktu ya itu memang sepak bola ya maksudnya ya, biasa itu. Tuh, bukan negara Timur Tengah aja, Asia memang begitu. Kalau lihat Piala Afrika beda lagi. Kalau lihat nonton Piala Afrika beda lagi. High level Asia berarti ya sama aja ulur waktu juga. Iya, gitu. Jadi ya seperti itulah. Tapi yang jelas terima kasih untuk semua perjuangannya tim nasional, semua penggawa timnas. Kita kembali ke klub masing-masing, kita kembali lagi beristirahat. Sampai jumpa di putaran ketiga nanti bulan November, yaitu tanggal 15 dan tanggal 19. Ya dengan kita berarti yang absen Ivar Jenner akumulasi kartu. Oh ya, Ivar nggak bisa main. Ya. Oke. Tapi kita doakan terus karena peluang masih ada ya. Masih terbuka dong. Masih aman ya. Masih terbuka, grup ini ketat banget ini. Ya, kita tunggu juga Arab Saudi lawan Bahrain. Ya, sampai kita tag ini Arab Saudi sama Bahrain sedang bermain. Jadi kita belum tahu hasilnya. Ya. Ya sudah seperti itu aja. Terima kasih Pandit Mamat. Siap. Coach. Keren banget memang. Thank you Jack. Thank you juga Sampai Coach Rifan Bang Muhammad. jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.